Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua masih diberikan limpahan kenikmatan oleh Allah, nikmat dalam genggaman hidayah dan nikmat kesehatan yang mudah-mudahan kita juga diberikan kemampuan untuk selalu mensyukurinya dalam bentuk pengabdian, peribadahan yang sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan dalam setiap doa-doa bait yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala tersisipkan satu harapan. Jika takdir Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan kita menjadi hamba-Nya yang dipersilahkan untuk memasuki surga dari pintu mana saja, setidaknya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki jannah-Nya dari pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan adalah pintu yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk hamba-hambanya yang selalu melakukan saum dengan aktivitas yang paling baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa memperlakukan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya amal, sebaik-baiknya niat, sehingga kita menjadi golongan-golongan yang memiliki harapan untuk menjadi orang-orang yang memasuki surganya dari pintu Ar-Rayyan itu. Dan mudah-mudahan kita dijadikan manusia yang selalu mampu untuk menunaikan segala bentuk janji-janji yang telah kita ucapkan, niat-niat yang telah kita gantungkan. Karena jauh sebelum Ramadan kita senantiasa memperbaharui nikmat, memperbaharui niat, memperbaiki seluruh rencana-rencana hidup, bagaimana melewati hari-hari Ramadan ini dipenuhi dengan aktivitas-aktivitas ibadah yang mengundang cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menggantungkan niat untuk membaca Al-Qur'an satu hari satu juz. Tapi bagaimana nasibnya hari ini? Masihkah kita istiqomah dengan niat yang telah kita ucapkan? Mudah-mudahan saja kita senantiasa dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menunaikan, melaksanakan segala bentuk kebaikan-kebaikan yang telah kita rencanakan. Jangan lupa dengan ibadah-ibadah yang lain juga. Ikhwah fillah rahimakumullah. Hidup ini pada hakikatnya adalah untuk berlelah-lelah. Ada yang lelahnya berujung pada kemarahan Allah, ada yang lelahnya berujung kepada cintanya. Tapi ada juga yang lelahnya berujung ke neraka dan lelahnya berujung di surga. Maka itu adalah pilihan bagaimana menghabiskan sisa-sisa waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Intinya Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu bahwa hidup itu melelahkan. Ada yang lelahnya ke surga, ada yang lelahnya ke neraka. Segala bentuk aktivitas, segala bentuk apa yang kita lakukan di dunia ini melelahkan. Di surga lelah, di neraka lelah. Maka itu tentang pilihan. Maka jangan mengeluh tentang rasa lelah ini, karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semua untuk mencari kelelahan baru ketika satu kelelahan itu usai. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Faida faraghta fansab." Apabila sudah selesai satu urusan, maka cari kesibukan lain yang lebih produktif, sehingga kita ada harapan kalau perbuatan amalan yang telah kita lalui itu tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita memiliki harapan-harapan baru amal berikutnya itu akan kita bayar dengan lebih sempurna. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kita pada hari ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristirahat dengan kondisi global, ada pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita tidak juga
untuk beristirahatkan aktivitas amal ibadah kita semua. Justru yang kita pikirkan bukanlah tentang kapan corona ini berakhir, kapan musibah ini usai, tapi yang kita pikirkan, yang kita harus renungkan adalah bagaimana setelah corona ini selesai. Apakah kita menjadi hamba-hamba yang setelah diuji oleh Allah makin bertakwa atau makin terlena? Mudah-mudahan kita menjadi golongan manusia yang pertama yang senantiasa meningkatkan imunitas dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita selesai diuji dengan berbagai musibah dan cobaan hidup ini. Akhwati fillah rahimakumullah, istirahat oleh sebagian manusia yang paling final, yang paling akhir adalah di fase perjalanan hidup, yaitu kematian. Maka tidak jarang kalau ada yang meninggal, kita mendoakan, meskipun itu bukan dari tradisi Islam, adalah dengan ucapan rib, gitu ya, di peristirahatan terakhir, gitu. Nah, istirahat yang terakhir ini oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, manusia itu ada dua kategori. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Qatadah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra alaihi bi janazatin." Katanya Rasulullah di suatu hari pernah dilalui oleh jenazah. Faqala mustarihun wa mustarahun minhu. Kemudian Rasulullah dengan nada yang sedikit refleks begitu saja mengeluarkan dua statement tentang hakikat orang yang meninggal tersebut, yaitu pertama mustarihun, yang kedua mustarahun minhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, hakikat orang yang meninggal itu adalah istirahat, tapi ada yang istirahat mustarihun, yang ada istirahat mustarahun minhu. Waqalu, kemudian para sahabat bingung, ya Rasulullah, mal mustarihu wa mal mustarahu minhu. Apa yang engkau maksudkan dengan mustarihun dan apa itu mustarahun minhu? Faqala, kemudian Rasul menjelaskan, yang pertama, al-abdul mu'min yastarihu min nasibid dunya. Orang-orang yang beriman itu beristirahat, betul-betul beristirahat min nasibid dunya, dari kehidupan, dari kesibukan, dari pikiran tentang keduniaan ini. Ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan, wajibkan, maka sudah selesai, maka dia beristirahat. Keduniaan yang harus dia pikul, maka dia istirahatkan juga. Segala bentuk pikiran, lelahnya fisik, lelahnya segala bentuk hati ini kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan dan oleh Allah Subhanahu wa taala diputuskan. Itu yang pertama. Maka berbahagialah orang yang pertama sebagai mustarihun adalah orang-orang yang beriman, yang dia pada hakikatnya beristirahat dalam peristirahat yang terakhir, yang sudah selesai tugas kehidupannya yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala selama hidup itu. Yang kedua, al-abdul fajir adalah hamba, orang yang berdosa, yastarihu minhu al-ibad wal bilad wasyajaru wad dawab. Adalah orang-orang yang beristirahat darinya penduduk negeri, pohon-pohon, dan binatang-binatang. Jadi bukan dia yang meninggal yang beristirahat, tapi orang-orang yang dia tinggalkan yang justru merasa aman dan beristirahat dari lelahnya kehidupan gangguan dia. Orang-orang mensyukuri tentang kepergiannya. Orang-orang bersyukur tentang kematiannya. Kenapa? Karena dia semasa hidupnya senantiasa memberikan kerumitan, kemaborotan yang senantiasa mengganggu hidup itu. Orang-orang di satu kampung bahagia dengan kematiannya. Orang-orang yang memiliki ternak, dia merasa aman karena sudah meninggal orang tersebut. Orang-orang yang memiliki tanaman, dia juga merasa aman karena tidak ada lagi yang mencurinya. Maka wal'iyadu billah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang yang mustarahun minhu, orang yang beristirahat, yang justru orang-orang merasa bahagia dengan kepergian kita. Mereka semua merasa aman, mereka merasa tentram karena sudah tidak ada lagi pengganggu dalam kehidupan ini. Ikhwatu billah rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa memanfaatkan lelah kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua karena sudah cukup waktu dan cukup amal. Dan mudah-mudahan ketika kita pergi, manusia pada umumnya menangisi kita karena kita pada hakikatnya dalam kehidupan senantiasa ditugaskan untuk memberikan manfaat sebaik-baiknya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dalam kehidupan kita, baik amal perbuatan ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.